makanya ini Panji Gumilang merajalela. Bayangkan dia undang pendeta duduk di dalam gereja, pendeta dari dalam gereja, dia bawa ke masjidnya, dia sholat Idul Fitri, pendeta duduk di samping, sampai pendeta itu diundang ke TV One. Ulama-ulama kita cuma diam saja. Bahkan dia mengatakan Majelis Ulama Indonesia itu adalah lembaga sosial masyarakat, LSM. Nih, Panji Gumilang punya kelakuan. Dia nyanyikan lagu Yahudi. Ini lagu Yahudi ini sama dengan kalau kita Indonesia. Ini lagu ini kan di Tel Aviv, setiap orang tiba di bandara, lagu ini dibunyikan. Hafenu shalom alaihim, hafenu shalom alaihim, hafenu shalom alaihim. Itu lagu sambutan. Kalau kita di Indonesia, lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman kalau nggak salah. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang subur. Nah, itu lagu kebangsaan Israel yang dinyanyikan oleh Panji Gumilang. Tapi lagu ibadah mereka, Adonai jismur kami kolra yesemor etnap seta mikolra Adonai jismur kaka ufo eka me'ata we'at olamin. Di Panji Gumilang pikir tidak ada yang ahli dalam soal bidang Israel itu. Kalau Ustaz Somad ahli dalam bidang apa itu bahasa Arab, insya Allah saya ahli dalam bidang kekafiran Yahudi itu. Nah iya, karena memang akadnya ini hampir sama dengan huruf ini. Antum kalau lihat bahasa tulisan Yahudi, bahasa kitab Talmud bukan Taurat, Talmud Yudaisme, kitab orang Yahudi itu sama dengan Quran. Jadi saya curiga ini Panji Gumilang ini jangan-jangan tadi itu antek daripada Yahudi. Ini rezim cuma diam-diam, termasuk Panji Gumilang. Kita doakan supaya iblis tua yang di apa ini namanya Indramayu, dosennya, rektornya Taipudin itu sama-sama dari pesantren Az-Zaitun. Mereka itu orang-orang yang sudah banyak terlibat, bahkan berzina pun sudah bisa dilakukan di dalam pesantren. Rusak anak cucu kita. Ibu bapak kalau yang punya anak di pesantren Az-Zaitun, tarik kembali. Banyak pesantren yang amanah di Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan saya bicara? Tantangan tauhid di tengah fakta global. Kenapa harus menghadapi tantangan? Inilah fakta globalisme. Dari sejak penciptaan manusia pertama Adam sampai dengan Ana Malik, wakil presiden Indonesia dulu almarhum, sama. Kita umat Nabi SAW akan menghadapi banyak tantangan. Dan Indonesia ini menjadi besar, bahkan dikenal oleh dunia sebagai negara yang besar, negara yang kaya raya, karena mayoritas penduduknya Islam. Coba kalau penduduknya mayoritas kafir, Indonesia ini nggak kaya. Indonesia ini jadi seperti Cina, jadi seperti India, tandus dan gersang. Sama juga dengan Saudi Arabia. Maka Allah perintahkan Ibrahim, tinggalkanlah negerimu, pergilah ke lembah Mekah yang tandus dan gersang. Tadinya di sana itu orang menyembah berhala.
karena posisi kedudukan kita secara antropologi, kita berada di wilayah Asia. Lalu diutus laki-laki yang dipilih oleh Allah, diutus seorang yang merupakan titisan daripada Ibrahim alaihissalam, Abu Anbiya, bapak dari semua Nabi, Ibrahim. Tadi sudah dibaca ayatnya oleh Imam. Begitu jelas rentetan doa Ibrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah Maha memberi, Dia memberikan apa yang kita minta. Tauhid ini adalah ujung tombak perjalanan secara komitmen, konsistensi dari semua orang beriman. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Rasulullah SAW menitik beratkan pada ajaran tentang tauhid. Itu ibu bapak. Semua Nabi yang diutus oleh Allah, dasarnya adalah Al-Quran. Makanya Allah katakan, kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna Allaha lahafizun. Ini kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Apa isi daripada Al-Quran itu? Kita kemarin 2-3 bulan lalu baru menyelesaikan yang namanya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah illazi ramadana syahrus syam bil barakati. Mengapa kita berpuasa? Karena kita menghormati diturunkannya Al-Quran. Siapa yang lebih dulu? Nabi Muhammad yang lebih dulu datang atau Al-Quran? Ini dia. Ini kadang-kala tidak tahu. Jadi menganggap Al-Quran itu hanya kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebelum Rasulullah lahir. Bahkan kakek Rasulullah belum datang di dunia, Abdul Muthalib, Al-Quran sudah ada. Siapa yang bilang? Loh, buktinya banyak perkataan-perkataan Nabi sebelum beliau. Makanya Allah katakan dalam Quran surah Al-Hijr itu, kami sudah mengutus para nabi sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antaranya? Musa, Isa, Ibrahim, dan seluruh nabi yang tidak tercatat. Ada berapa banyak yang tercatat dalam catatan historik, dalam catatan sejarah? Nabi itu ada 124.000. Kalau dicatat semuanya, bukan cuma 124.000. Nabi itu ada jutaan. Insyaallah, wallahu a'lam. Nabi itu jumlahnya banyak, tapi yang tercatat dalam sejarah 124.000, yang cukup hanya dikenal oleh umat Islam 25. Nah, kita bicara tauhid dari situ dulu. Konsep saya dengan konsep para ustaz lain-lain beda. Saya konsepnya bukan dari orang Islam. Saya tadinya bukan Islam. Saya adalah fanatis beragama Kristen. Jadi beda kajian saya dengan para ustaz. Kalau para ustaz langsung kepada jantung perikop, saya tidak dalam persoalan itu. Saya gali Islam itu dari proses historik. No history, no truth, no truth, no theory, no science. Jadi kalau tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Dan tidak ada kebenaran, pasti tidak ada teori. Dan kalau sudah nggak punya teori, mustahil ada ilmu pengetahuan.
Jadi orang-orang yang mendapatkan iman Islam itu karena pengetahuan. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yas'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Ibu bapa mau tahu kalau ibu bapa mau lahir sebagai orang Melayu? Ibu bapa mau tahu kalau ibu bapa ini lahir sebagai orang Jawa? Ibu bapa tahu ibu bapa lahir sebagai orang Sulawesi seperti saya, orang Manado. Konon Manado itu 99,9% menggunakan, melaksanakan praktik kebaktian ibadah agama mereka sesuai dengan agama dan bahasa yang dibawa oleh para sending orang Belanda, Holland Spreken. Bisakah kita tahu kita akan Islam? Ini dia. Tahukah kita akan beragama Islam? Secara antropologi budaya di Indonesia, kampung saya itu beda dengan orang Batak. Batak Nasution ada yang Kristen, ada yang Islam. Ada Lubis Kristen, ada Lubis Islam. Saya Manado, Waloni. Fam, marga saya Waloni. Sulit orang Manado masuk Islam. Turoki Gerung sampai sekarang nggak dikasih petunjuk. Sama-sama kita satu kampung dari Manado. Bukan persoalan dia bodoh atau dia pintar, walau dalam konsepnya orang yang masuk Islam itu mengedepankan ilmu akal, kemampuan secara apa ini, lupa saya. Penilaian dalam sebuah filsafat itu ekseleji, etika, logika, estetik. Penilaian itu yang menjadi penting untuk mengukur benarnya sebuah agama. Estetik adalah sifat dan karakter, etika, logika, estetik, indah dan tidaknya sesuatu yang kita lihat secara estetika. Nah, ini yang disebut dengan tiga hal yang penting secara aksiologi: etika, logika, estetika. Logikanya yang mana? Logika orang beragama. Logika orang beragama bukan brain to brain, bukan otak ke otak, mulut ke mulut, mulut ke mulut, bukan. Logika orang beragama adalah kitab suci. Kitab suci inilah yang memungkinkan kita paham betul dari mana nabi-nabi itu datang. Indonesia sekarang ini tambah kacau. Bukan kuatnya orang kafir. Indonesia ini persentase orang kafir itu cuma 1 atau 2% saja. Mayoritas kita adalah Muslim. Dari pemimpin kita Joko Widodo itu di sana Islam. Saya berdakwah sampai ke lipat kain, sampai ke sungai-sungai yang jalannya minta ampun beratnya, sampai menyeberang pakai pulau di Kota Lama atau di mana itu. Saya pernah bermalam satu malam di rumahnya kepala desa, ceramah sampai ke pedalaman, berat sekali. Dari perangkat desa, lurah, sampai ke RT RW-nya Islam. Jadi tidak mungkin orang kafir itu mampu mengalahkan Islam. Bahkan dalam rentang sejarah, dalam hamparan sejarah, orang kafir itu nggak pernah menang melawan Islam. Sekali lagi, orang kafir tidak pernah menang melawan Islam, melawan orang mukmin. Maksud saya begitu. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai juga hari ini nggak pernah kafir menang melawan Islam, kalah.
baik dalam pertarungan perang fisik maupun dalam perdebatan argumen sains. Kalah kafir. Nah, bagaimana supaya kafir ini menang? Pakai orang Islam untuk hancurkan Islam. Walan tardo ankal yahud wala nasara hatta tatabiya millatahum la tazidana as-salama fi adawatan lillazina amanu yakhda wallazina asyraku wa la tazidana aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasra zalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakhbirun wa idza sami'u ursila ila rasul tara'aynahu tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq yaquluna rabbana amana faktubna ma'as syahidin. Nah, ini jadi yang paling keras kata Allah, permusuhannya dengan orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan musyrik. Siapa Yahudi itu? Yahudi itu adalah Yudaisme, kitabnya adalah Talmud, bukan Taurat. Ini pelajaran kita di Indonesia, kitab orang Yahudi Taurat. Salah. Kitab orang Kristen Injil juga salah. Ini Taurat, ini Injil. Taurat tidak pernah terbentuk dalam susunan manuskrip. Jadi jangan Anda, ibu bapak, melihat bahwa Taurat itu kitab, mengidentikan kitab dengan kertas begini. Allahu Akbar ya Karim. Salah. Taurat itu dalam bentuk dua loh batu yang diberikan Allah kepada Bani Israel ketika mereka dibebaskan dari perbudakan yang sangat menyakitkan 4.000 tahun di tanah Mesir dalam cengkraman kekuasaan Fir'aun. Jadi dalam tekanan hidup, Yahudi dibebaskan oleh Allah dari kepemimpinan Musa alaihissalam dengan memberikan peringatan atas perintah Taurat yang berisikan dua loh batu, 5 and 5 commandments to the Israel. 5 dan 5 perintah bagi Israel yang dipegang Musa dalam dua loh batu yang kembar yang disempurnakan dalam makna teologisnya di 10 commandments, 10 perintah bagi Bani Israel. Adakah itu kitab sekarang? Kitab Taurat bisa dibuktikan? Adakah profesor Kristen dan profesor Islam bisa buktikan Taurat itu dalam bentuk manuskrip? Taurat itu cuma 10 perintah bagi Bani Israel. Nah, ini nih ada bajingan tua yang sekarang ribut ini. Orang kalau sudah tua, sudah mau mati, lebih baik banyak sholawat. Amin ya Rabbal. Ini golongan-golongan munafik dalam Islam. Ini yang memperkuat barisan daripada orang kafir. Sementara ustaz-ustaz kita pada tiarap, takut sama Jokowi, takut sama presiden, takut sama rejim, takut dihukum, takut masuk penjara, dan takut mati. Seorang sufi bilang begini, kalau ada 1000 pejuang, saya ada di dalamnya. Kalau tinggal 100, saya juga ada di dalam. Kalau tinggal 10, saya juga ada di dalam. Andai tinggal 1, saya orangnya. Allahu Akbar. Kok jadi penakut kita ini? Jadi penakut, pengecut. Generasi Indonesia hari ini menyisahkan para pengecut. Jangan bermain di belakang layar. Landing stand itu cara Yahudi. Kita orang Islam bermain terbuka. Mayoritas bangsa kita ini adalah ngapain mau takut? Paling ditangkap, dipenjarakan bebas, tangkap bebas. Kalaupun saatnya mati, wallahu bikulli syai'in alim. Allah yang lebih tahu. Bukan di tangan kekuasaan. Kita punya hak demokrasi. Negara ini sudah jadi milik orang-orang tertentu. Sementara kita tiarap, pengecut. Makanya saya ketawa, saya keluar penjara kemarin.
Ustadz Yahya itu jadi berubah. Hei, saya ini tahu persis bagaimana permainan ular di dunia ini. Kristen punya satu teknik, cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Ini adalah filosofis yang dibangun Kristen dalam kitab mereka, New Testament, Perjanjian Baru. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus seperti burung merpati. Kalah kita. Saya tahu persis. Saya masuk penjara. Banyak sekali yang fitnah. Ustaz saya jadi lemah. Kawan, saya bekas ular. Buktinya terbukti sekarang. Antum pada tiarap. Ini lagi perang. Antum tiarap. Allahu Akbar. Dunia ini akan tertib. Jiwamu dunia bi adil umaroh. Adilnya pemerintah. Bagaimana pemerintah mau adil kalau ulama tidak di depan? Bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama cuma tiarap, takut. Makanya ini bajingan tua yang suka dipanggil Syekh Panji Gumilang, kok nggak ditangkap-tangkap? Kita cuma mengatakan hanya karena dendam politik orang kafir dan munafik, semua kita para ustaz masuk penjara. Makanya di dalam penjara saya tolak semua pengacara. Bahkan polisi Mabes Polri memberikan pengacara catur bakti, saya tolak. Egy Sudana sampai datang ke rumah. Saya heran kenapa Ustaz tolak. Antum tahu kan? Sejak saya masuk Islam 2008 saya berdakwah. Saya bilang apa? Seluruh masyarakat Indonesia tahu, bahkan dunia tahu di YouTube. Saya bilang saya masuk Islam bukan Yahya, saya Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Saya Umar, saya bilang. Kapan kena Umar menyerah? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau Islam ini benar, jangan ngumpet. Biar aku paling depan, Rasul belakang. Ini baru namanya orang dapat hidayah. Ini baru namanya tauhid. Prinsip yang kuat dan tahu kalau ditipu. Saya ini orang yang tahu persis bagaimana permainan orang kafir Yahudi Nasoro. Ustaz Yahya minta maaf. Orang-orang munafik di luar sana mulut besar. Iya, mulut besar. Tidak bisa menjaga rahasia dengan sesama Islam. Coba ibu bapak lihat puasa kemarin. Buka di YouTube. Ini nih tiang-tiang begini nih. YouTube begini. Coba buka dari awal kita puasa yang mestinya di bulan Ramadan hiasi dengan kesucian ibadah, karena ini bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Di dalamnya saling menjelek-jelekkan. Bahkan yang lebih parah, anak cucu Nabi, para habaib, mereka cungkil-cungkil sampai hari ini. Siapa mereka ini? Nah, ini golongannya lain lagi, kata Allah. At-Taubah 73. Ini Allah perintahkan kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafikin waqlus alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waqlus alaihim, bersikap keras kepada mereka. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Ini. Jadi kalau mau bersikap keras, jangan kepada saudara muslim, bersikap keras kepada kafir dan munafik. Allahu Akbar. Ini fitnah terjadi di mana-mana. Bahkan ada sosok ini yang bikin kasus di Indonesia kita ini. Ini orang tua-tua. Bu,
Ada nenek-nenek yang di Jakarta itu, setiap kali mau pilpres begini dia paling sibuk. Dia mengatakan, kok ibu-ibu ini aneh semua ke pengajian. Ini nenek ini memang. Tapi susah Pak, dia selalu mengaku beragama munafikun. Saya karakternya dari Manado, saya orang Manado. Saya bukan orang Batak, ada yang kira saya orang Batak. Tidak, saya Manado. Dan kami orang Manado lain daripada lain. I know the best and the best, but different. Orang Manado itu karakternya begini, kalau dia tahu itu benar, nggak akan berhenti sampai dia mati. Contohnya Rocky Gerung itu, kemana-mana sendiri. Padahal dia yang mengatakan, Jokowi punya otak itu tidak ada oksigen. Kita ini sebagai ustadz, tapi takut. Nanti lihat ya, kalau negara sudah mulai baik-baik, baru bidah kafir kepada sesama mos. Ada juga ustadz-ustadz yang tidak mau bicara soal begini. Apa kata Nabi? Rasulullah katakan bagaimana? As-sakata anil haqqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam melihat kebenaran diganggu, maka mereka adalah syaitonun akros, setan-setan yang bisu. Saya bukan setan ya Allah, saya bukan setan ya Rasul, saya adalah orang yang engkau berikan petunjuk. Penakut termuka hanya menegakkan yang ma'ruf. Ini makanya ini Panji Gumilang merajalela. Bayangkan dia undang pendeta duduk di dalam gereja, pendeta dari dalam gereja, dia bawa ke masjidnya, dia sholat Idul Fitri, pendeta duduk di samping, sampai pendeta itu diundang ke TV One. Ulama-ulama kita cuma diam saja. Bahkan dia mengatakan Majelis Ulama Indonesia itu adalah lembaga sosial masyarakat, LSM. Nih, Panji Gumilang punya kelakuan. Dia nyanyikan lagu Yahudi. Ini lagu Yahudi ini sama dengan kalau kita Indonesia. Ini lagu ini kan di Tel Aviv, setiap orang tiba di bandara, lagu ini dibunyikan. Hafenu shalom alaihim, hafenu shalom alaihim, hafenu shalom alaihim. Itu lagu sambutan. Kalau kita di Indonesia, lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman kalau nggak salah. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang sumur. Itu lagu kebangsaan Israel yang dinyanyikan oleh Panji Gumilang. Tapi lagu ibadah mereka, Adonai jismurka mikolra yesemur etnap seta mikolra Adonai jismurka kaufu eka me'ata we'at olamin. Di Panji Gumilang pikir tidak ada yang ahli dalam soal bidang Israel itu. Kalau Ustaz Somad ahli dalam bidang apa itu bahasa Arab, insya Allah saya ahli dalam bidang kekafiran Yahudi itu. Nah iya, karena memang akadnya ini hampir sama dengan hukum ini. Antum kalau lihat bahasa tulisan Yahudi, bahasa kitab Talmud bukan Taurat, Talmud Yudaisme, kitab orang Yahudi itu sama dengan Quran. Jadi saya curiga ini Panji Gumilang ini jangan-jangan tadi itu antek daripada Yahudi. Belajar ilmu musuh untuk menyusun kekuatan, mencari tahu ilmu lawan supaya bisa Islamkan lawan, bukan mencari tahu ilmu lawan lalu kita ikut pikiran lawan. Ini namanya munafik dalam Islam. Tidak ada beni munafik itu dalam keluarga kami. Saya apalagi bapak saya tentara, dilarang munafik begitu. Itu munafik begitu tuh yang suka-suka balik-balik benar dari salah, salah jadi benar. Itu adalah pikiran Karl Marx dalam bukunya Gospel Capital, Das Kapital.
pikiran komunis. Karl Marx orang Yahudi dia. Jadi dunia ini dikotori, dirusak oleh Yahudi. Itu ibu bapak. Kristen ini pun jadi rusak karena pikiran Yahudi. Paulus dari Tarsus Asia Kecil adalah orang Yahudi. Ibunya dari suku bapaknya dari suku Benyamin, ibunya dari Romawi. Paulus lahir 2 sesudah Masehi. Al-Masih atau Yesus Masiah lahir 6 sebelum Masehi. Paulus lebih muda 8 tahun daripada Isa alaihissalam. Nah, jadi kitab orang Kristen itu bukan Injil. Kitab orang Kristen itu New Testament, perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi saya tahu nih permainan ini. Makanya saya kalau bagaimana caranya supaya saya bisa lolos dari penjara, saya tolak semua pengacara. Bahkan Kejaksaan Agung menawarkan pengacara, enggak. Dan polisi Mabes Polri mengatakan apa? Bu, bilang sama istri saya nih, masih hidup dia itu, sama-sama sholat subuh. Bilang sama Ustadz, cari PH. Kalau enggak, hukuman Ustadz tinggi. Kaget bini saya, nggak usah pakai pengacara. Loh, takut nggak bisa bayar ya Pak? Bukan. Kapan kita pernah ceramah keliling Indonesia ke Sulawesi, Kalimantan, sampai ke Nangro, Aceh, Darussalam, sampai ke perbatasan Laut Cina Selatan, keliling Jawa? Pernah kita pakai pembantu, pakai sopir, atau pakai bodyguard? Kapan pernah kita pakai pengawal? Apalagi kita di dalam penjara. Yang penting kita di penjara bukan karena maksiat. Kamu sadar, saya bilang sama istri saya, bukan cuma saya yang mengalami begini, bukan cuma Habib Rizik, bukan cuma orang-orang FPI, bukan cuma para ulama yang dipenjarakan. Para nabi-nabi di zaman sebelum datangnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dipenjarakan tanpa asbab dan musabab, tanpa ada sebab. Karena marahnya penguasa, karena tersinggungnya kafir dan munafik, kita masuk penjara. Ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Masuk penjara karena izin Allah. Yakin saja saya bilang, tidak lama saya dihukum. Semua pada takut, sampai kawan-kawan saya. Loh, ada satu Habib yang dari Dewan Dakwah Jakarta, Al-Katiri. Beliau bilang, ibu bilang sama Ustadz jangan tolak. Beliau tidak tahu, ini permainan kafir, permainan saya dulu. Begitu saya bebas, baru mereka angkat topi. Aduh, alhamdulillah Bu, Ustadz bisa bebas. Itu pengkor yang murtad dari Islam, yang digebukin sampai hampir mati dalam penjara, Kacek Koswan, namanya bukan Muhammad Kacek, namanya Koswan. Itu dihukum berapa puluh tahun saya nggak tahu. Bahkan ada Cina, si kafir Ahok dulu dihukum berapa tahun? 3 tahun lebih. Saya cuma 5 bulan bebas. Siapa yang tolong? Siapa yang bayar? Ini timbul fitnah di luar. Ustadz Yahya setelah dipenjarakan, Ustadz Yahya itu jadi lemah. Antum tidak tahu permainan. Allah masih butuh saya. Memang sejak keluar penjara susah saya ngomong, 4 hari saya tak bisa bicara. Sakit-sakitan. Bahkan kawan kami salah satunya dari Medan sana, Maher At-Tuwalibi, meninggal di dalam penjara. Karena penjara kami itu bukan di atas tanah, di bawah tanah, Mabes Polri. Ini. Jadi kalau orang sudah masuk situ mungkin pikir-pikir, aduh masuk lagi kapok. Itu semua Allah yang tentukan. Jangan kita masuk penjara, jangan kita dihukum karena korupsi, karena maksiat, karena dosa aib di hadapan Allah. Memalukan.
Amin ya robbal. Jangan. Itulah sebabnya ibu bapak, saya ingin menjelaskan mana kitab Injil itu. Inilah Injil, inilah Taurat, inilah Zabur, ini kumpulan kitab para nabi, namanya Al-Quran. Coba kita buang, kita cabut, jangan pakai surat Maryam. Ada enggak di kitab lain yang lebih spesifik lagi? Ada enggak di kitab Kristen surat Maryam? Tidak ada. Yang merisalahkan tentang ibunya Al-Masih atau Yeshua HaMashiach itu dalam kitab suci Al-Quran. Isa sholat, Isa membayar zakat, madum tuhaya sepanjang umur hidupnya. Quran surah Maryam ayat 30 sampai 31. Ausoni bisolati wa zakati madum tuhaya. Itu kata Al-Masih. Saya diperintahkan Allah mendirikan sholat, membayar zakat seumur hidupku. Jadi inilah Injil. Tidak terbukukan. Atau ada mau protes sama saya? Ada Ustaz, Injil asli. Mana Injil asli? Ada enggak? Dalam bahasa apa Injil itu? Kalau ini Quran, ini ada mushaf. Sebelum ada mushaf, ada yang lebih usang lagi, su'ub. Ditulis di mana su'ub itu? Su'ub itu nggak ditulis di mana-mana. Sedangkan di zaman Rasulullah saja, abad ke-6, sulit menyusun wahyu yang diturunkan Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sulit ditulis di punggung-punggung keledai, punggung-punggung onta, ditulis di pelepah-pelepah kurma. Apalagi di zaman Nabi Isa yang 576 tahun. Dari mana Injil ditulis? Ini dia. Ada naskahnya yang asli? Ada. Buktikan kalau ada. Dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani resmi setelah Inggris London menyerahkan kemerdekaan kepada Israel. Abjadnya saya tahu tuh. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesane, Kofresi, Shin, Tau. Ini Panji Gumilang tahu nggak? Dia tahu nggak syahadat orang Yahudi? Apa syahadat orang Yahudi? Hampir sama dengan Islam. La ilaha illallah. Karena semua nabi datang umatnya mengucapkan la ilaha illallah. Adam Rasulullah, la ilaha illallah. Musa Rasulullah, la ilaha illallah. Isa Rasulullah. Atau dalam bahasa Ibraninya, Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, Yahweh itu Ehad. Atau dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Arabnya, Ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah fondasi yang kuat dalam keimanan Islam. Yahudi juga punya keimanan itu, tapi dia tidak lanjut. Dia mengucapkan Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Dia tidak mengucapkan Muhammad adalah Rasul Allah. Tapi Yahudi ini dasar munafik, dia pergi ke tembok. Dia tidak ada di tembok ratapan. Bangunan Sulaiman, bangunan Solomo. Apa dia bilang? Hikoman takim dakolama Muhammadin, dakolama Muhammadin, Muhammadin 7 kali. Kami menunggu datangnya Nabi terakhir Rasulullah Muhammad SAW. Coba ibu bapak kalau nggak percaya, sudah lama saya sampaikan ini. Dari tahun 2008 belum ada YouTube. Sekarang terbukti Yahudi menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikoman takin dakhala Muhammadin kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Yahudi itu tahu Islam ini agama benar.
Islam agama yang benar. Coba, sederhana kita berpikir begini. Tanya sama orang Kristen. Kamu yakini Yesus itu katanya tersalib? Mana salibnya? Kamu pernah lihat? Oh, kami tahu dia tersalib di bukit Golgota. Apa arti Golgota? Golgota itu adalah bukit tengkorak. Bukit tengkorak. Kenapa disebut bukit tengkorak? Karena Romawi menjajah Yerusalem dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi. Itulah Al-Masih lahir. Dan bukit tengkorak itu adalah tempat eksekusi mati para penjahat-penjahat yang sudah dianggap residivus. Jadi kalau kita di Nusa Kambangan, kalau di Israel adalah Golgota. Digantung di situ. Nah, pertanyaannya, kalau Kristen ini agama yang benar, yang betul-betul disalib itu adalah Isa, atau dalam bahasa Ibraninya Yeshua Hamashiach, Yeshua. Kalau memang Yeshua atau Isa yang disalib itu, pertanyaannya, kenapa orang Yahudi tidak beragama Kristen? Soekarno itu presiden kita pertama, betul. Yang tahu Presiden Soekarno adalah orang Indonesia. Tidak mungkin Malaysia mempresidenkan Soekarno. Dia lahir di Pulau Jawa, dia adalah presiden Indonesia. Masyarakatnya warga Indonesia. Nah, Al-Masih juga begitu. Kalau betul dia tersalib dan ada tanda-tanda mukjizat, katanya baik Tuhan terbelah dua, baik Sulaiman terbelah dua, orang-orang yang mati bangkit. Itu penjelasan Bible Kristen, bukan Injil. Itu penjelasan Bible Kristen. Di mana Ustaz? New Testament, Perjanjian Baru. Katanya orang-orang yang sudah lama mati bangkit kembali. Pertanyaannya kepada para pendeta, habis bangkit kemana lagi tuh mayat? Irasionalitas. Kemampuan kita untuk mendapatkan pikiran yang rasional adalah Al-Quran. Inna nahnu nazalna dzikra wa innallahu lahafizun. Baru dikatakan yang murtad dari Islam, innalillahi. Allah katakan, kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Dari muridnya sampai rektornya, Panji Gumilang, sama. Saifuddin juga mengatakan kemarin, 300 ayat kata Saifuddin harus dihapus. Begitu juga Panji Gumilang mengatakan, Al-Quran itu adalah pikiran Muhammad. Allahu Akbar. Panji Gumilang 1999 konven pendeta, bahkan 1994 konven pendeta in Leiden, Belanda, mengumpulkan para ahli-ahli bahasa di seluruh dunia, Yahudi dan Nasara, untuk mengkanter, memalsukan isi daripada Quran. Panji Gumilang lupa. Orang-orang pintar di dunia ini beberapa kali ingin memalsukan Al-Quran. Apa yang mereka dapati? Ternyata Al-Quran menyimpan historik perhitungan matematis. Setiap jumlah ayat dalam Al-Quran, kalau dia satuan 9, kalau dia puluhan 19, kalau dia ratusan 109, ujungnya pasti dikunci dengan angka 9. Coba Bapak Ibu jangan kerja, hitung setiap ayat dan kata-kata dalam Al-Quran, ujungnya 9. Kalau dia berubah, berarti ada yang robah. Ini orang bule, orang pintar, yang apalagi cuma otaknya Gumilang dengan Saifuddin ini. Justru kami masuk Islam sudah menyelidiki, sudah melihat secara historik dalam perpaduan antara dua kemampuan ilmu bahasa yang kami lihat. Tak ada bahasa paling sempurna kecuali speak Arabic, bahasa Arab. Tidak bisa diselewengkan memang. Ibu bapak ambil saja Al-Quran bahasa Jerman,
Di dalam translate maksud saya, bukan bahasa Arabnya. Al-Quran dalam translate Germany, American English, bahasa di dunia Inggris, dan you perhatikan huruf hijaiyahnya. Apakah pernah berubah? Satu titik, jangankan satu kata. Al-Quran ini satu titik tak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Anak bayi saja, anak kecil-kecil sudah bisa menghafal sampai 30 juz. Dari mana? Nah, koran yang hadir hari ini di Rio Post atau apa ya? Ada Rio Post di sini kan, koran. Berapa halaman? Siapa yang suka baca koran pasti tahu. Umpamanya 10 halaman. Ada enggak orang di Rio pernah hafal koran hari ini? Dari halaman pertama sampai 10 halaman. Baru 10 halaman antum enggak mampu. Tapi kenapa orang-orang Islam ini, termasuk yang dari kafir seperti saya ini, hafal isi Al-Quran? Oh, ini umat Muhammad, umat hafalan. Ya memang betul, karena hanya orang cerdas yang bisa mendapatkan hidayah. Coba lihat di Amerika, ahli matematika, matematikawan, fisikawan, astronom, astronot, medis, para medical, converts, masuk Islam karena kecerdasan pikiran. Yang murtad cuma 2 persoalan, kalau nggak goblok perut kosong. Innalillahi. Itulah sebabnya saya pikir orang ustadznya yang masuk Islam jadi lemah. Kawan, ibu bapak dapat Islam belum pernah dicaci maki. Ibu bapak mendapatkan Islam berani keluar ke sana kemari karena tak punya musuh. Ibu bapak enak dapatkan Islam, makan di warung aman. Saya suami istri dapatkan Islam ini dimusuhi, dibenci, dicaci maki, bahkan dikutuk-kutuk oleh orang-orang kafir. Di luar sana pun mata saya ini bukan cuma 2 di depan, di belakang ada 2, di samping kiri kanan ada 2, di atas pun ada 2. Jadi kami ini ibu bapak pegang Islam ini dengan ancaman yang luar biasa. Apa pernah kami kecut dan tawar hati takut? Di atas feri kami menyeberang. Saya bawa mobil keliling Indonesia. Kemarin kami pulang dari Makassar. Tahun lalu kami ceramah di Makassar bulan Syawal. 35 jam dari Surabaya menyeberang ke Makassar. Di atas feri itu bukan orang Islam semua. Apa pernah saya pakai penyamaran, pakai topi-topi besar? Enggak. Saya begini aja, tampil kosong, enggak pernah ada pakai pengawal. Dari Merak ke Bakauni bertiga di atas feri, foto-foto di atas feri. Yang lihat saya Muslim sama kafir. Kalau yang datang senyum-senyum, oh berarti saudara. Kalau yang datang agak keras mukanya, oh sudah ini kap, bukan mus, kap. Ada juga yang baru, munafikun. Itu juga jadi musuh. Itu. Kalau saya kemana-mana mereka pantau terus. Jadi ibu bapak, siapa kita ini yang paling beriman? Ibu bapak dapat iman karena dijamin hidup aman, tinggal di Riau sini mayoritas Muslim. Jadi jangan ibu bapak, jangan menyepelekan orang yang mendapat hidayah. Bukan kecil perjuangan kami dalam memperjuangkan Islam ini, insyaallah. Tapi kami tidak minta macam-macam sama ibu bapak, cukup doa. Karena kami tidak suka mengandalkan kekuatan manusia. Kami bersandar bergantung hanya kepada Allah. Itu prinsip. Bangun prinsip ini. Lihat keterpurukan yang terjadi di negara kita. Doa kita. Kalah sama siapa? Kalah sama Pak Amin Rais. Itu orang tua, berani. Umurnya sudah mau 80 tahun. Coba perhatikan Amin Rais bicara. Kami adalah orang-orang yang menggunakan politik identitas. Partai Islam lain berani enggak? Tunggu dulu. Partai Islam lain berani enggak? Yang baru mencalonkan salah satu pendukung capres langsung lompat ke sana, rumah besar P3. Rumah besar katanya. Rumah besar. Ibu bapak ada nggak di rumah besar itu? Saya nggak mau ke rumah besar itu. Saya langsung ke Mekah saja.
Udah betul-betul benar-benar rumah besar. Langsung lompat ke sana, gabung dengan kelompok munafik dan kafir. Amin Rais berdiri, dan anak buahnya, kami orang-orang yang menegakkan politik identitas. Itu baru laki-laki. Itu baru Islam. Saya cuma nonton di televisi. Ini dia. Ini baru kawan. Oh iya, tapi lain-lain kan munafik. Kita bukan minta dipuji orang, tapi kita sayang kepada anak cucu kita, terutama tegaknya agama ini. Allahu Akbar. Mesti begitu, berdiri sebagai laki-laki, apalagi pendakwah. Nggak usah pakai singgung-singgung, hantam di depan seperti Pak Amin Rais. Kalah kita sama Pak Amin. Itu profesor yang outputnya Amerika, cerdas. Begitu orang Islam, cerdas, pintar, clever, smart, dan kedua paham betul cinta kepada agama. Amin Rais. Itu gagal memperjuangkan kandidat kita. Nanti orang-orang ini yang suka-suka fitnah-fitnah Anies Baswedan. Tadinya saya ini pendukung berat Prabowo, fanatis pendukung Prabowo. Tapi saya lihat-lihat, ada Abu Jongos dengan Prabowo. Iya, berubah pikiran saya. Satu itu, tadinya saya pendukung Prabowo, lihat di TV One, oh rupa-rupanya salah satu tim pemenang Prabowo Abu Jongos. Ini Abu Janda punya otak miring, iblis komunis semua itu. Denny Siregar, Abu Janda, si siapa itu, Armando yang kemarin tinggal cara sempak dipukul orang. Coba negara ini tangkap orang-orang itu, termasuk Panji Gumilang, tangkap, bawa ke penjara. Mau lihat di dalam penjara berani atau tidak? Insya Allah. Tanya Mabes Polri, apa kata Mabes Polri? Ustadz jangan berkelahi. Yang paling ditakuti di dalam cuma dua orang kami, saya dan Jenderal Napoleon Bonaparte. Nah, pada senyum di dalam. Makanya orang-orang kafir dalam penjara bujuk sama saya, kasih makanan itu. Jadi fitnah di luar. Memang di dalam penjara tak boleh berkelahi, apalagi mereka mau masuk Islam. Itu. Kalau dari luar singa, sampai di penjara singa. Jangan di penjara. Allahu Akbar. Mental penting, iman penting, tapi lebih utama adalah mental. Pejuang kalau mental kerupuk itu cuma diremas begini, habis kerupuk itu. Dan memang banyak mental pengecut. Baru tahu saya. Kalau Habib Rizik memang belum bergerak, karena saya tahu kita satu penjara, Habib mana juga bebas bersyarat. Nanti Juni 2024 baru bebas itu, dilepaskan bersyarat. Nah kalau kita mau bersyarat atau tidak, ya namanya kita dari kafir, cari muka kepada Allah supaya matinya enak ke sana begitu, wafat. Kita bela agama, amal juga sudah payah begini. Amal payah, banyak berbuat dosa di masa jahiliyah, di masa kafir, menolak beriman kepada Allah, menolak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendapatkan Islam, bayarnya tidak mudah, kesana kemari berkeliling berdakwah. Itu yang kami cari, amal pahala di hadapan Allah. Kami sendiri kemana-mana, nggak pernah berubah saya. Camat kemarin ketemu saya di Siak Masjid Al-Fatah. Ustadz bawa mobil kan? Iya. Andai saya ada manajemen yang ngatur-ngatur, bagaimana dakwah Ustadz dulu tahun 2008? Katanya bawa mobil. Sampai sekarang manusia itu dipegang dan dia punya lidah. Karena lidah manusia itu cuma satu, bukan lidah bercabang begini, lidah ular. Nah pejabat-pejabat kita itu kebanyakan lidah ular bercabang begini. Dari ngomong tidak besok lakukan, dari ngomong tidak besok lakukan, cawe-cawe. Itu dia, lidah ular semua. Kita jangan diam dengan kehidupan. Nanti akan malu mereka kalau sudah masuk ke debat terbuka, 3 kandidat presiden. Nggak perlu kita jelekkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ini putra-putra terbaik bangsa, ada 3, Prabowo, Ganjar, Anies. Baik semua, tapi kita orang Islam cari mana yang amanah, mana yang jujur, mana yang is the best, baik, yang terbaik daripada yang
yang baik. Siapa dia? Orang pintar, cerdas, memiliki rekam jejak akademik yang jelas. Anies Bas. Anies Bas. Takut-takut. Tiada intel Ustaz, intel kah, untul kah, antil. Nah, dia kan sudah banyak berkomentar di sini. Bahkan ada pemuda kurang ajar itu, ada pemuda di TikTok yang kurang ajar. Dia bilang apa? Anies, kalau sampai kamu menang, saya makan kotoranmu 1 sendok. Ada itu kurang ajar ini. Bahkan spanduk yang di Jawa dibakar 20 baliho. Tadinya saya tidak simpati. Kalau diam kita ini setan yang bisu kita. Kita harus turun memperjuangkan tanpa harus menjelekkan kandidat lain. Kalau yang tersinggung pulang itu tersinggung, sudah pulang sudah. Tidak peduli kita. Kalau manusia itu biasakan kalau A, B, B, jangan cepat berubah. Dia nggak tahu selama ini. Oh, Ustadz Yahya sudah lembek, sudah pelan-pelan muncul di podcastnya Deddy Corbuzier. Ustadz Yahya agaknya sudah pelan. Antum belum tahu soal munafik, belum tahu bohong, belum tahu segala tipuan kafir. Anak dari sana tahu persis bagaimana tipuan mereka. Kita tipu juga mereka. Begitu. Jadi ini permainan ini hanya orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah. Ini yang bisa menjalankan dakwah. Makanya saya sebenarnya sudah selesai, sudah mati saya kemarin, sudah tewas. Badan saya kurus sekali keluar penjara. Allah masih berikan umur. Bahkan mengidap penyakit jantung. Sampai sekarang nggak ada lagi jantung. Sehat walafiat. Baku pukul di luar sana pun jadi. Kafir terus berpikir, hidup lagi tuh Yahya itu. Mulai lagi dia ceramah-ceramah. Bukan cuma kafir yang jengkel, munafik juga jengkel. Munafik, dan ada satu yang suka ngomong sama saya. Di Pekanbaru ini kalau nggak salah, ini rekaman begini. Ustadz Yahya katanya mengatakan main kartu dengan Habib Rizik. Munafik. Mengaku pejuang, hidup di dalam kita. Makanya kita kemarin perjuangkan Prabowo, kita kalah. Kenapa? Karena banyak munafik di dalam kita. Nggak jujur, berani kalau banyak orang bela. Tapi kalau sendiri, seperti anjing ekornya masuk ke dalam. Takbir di luar sana. Musuhnya bukan kafir, musuhnya bukan munafik, musuhnya sama-sama pakai baret dua-dua, baku hantam di tengah jalan. Kafir tepuk tangan di gereja. Haleluya. Muslim dengan muslim berkelahi. Ini dia fitnah saya. Ustadz Yahya katanya ngomong main kartu dengan Habib Rizik. Munafik, bagaimana saya mau main kartu? Ustadz Haris, Habib Ali, Irjen Napoleon Bonaparte dan saya satu blok pidana umum. Di sana itu blok narkoba, jauh dari tempat kami, tempatnya Habib Rizik yang dijaga terus oleh Brimob Gegana. Jadi bagaimana mungkin kita mau main kartu beliau di jauh sana? Ini dia. Makanya kemarin ada 2 orang mau telepon saya, Ustadz, ayo kita ngopi-ngopi di sini. Saya bilang ngopi-ngopi apa? Ngopi di sini Ustadz, di warung. Bukan ngopi, kalian munafik. Nanti kalian rekam saya, kalian fitnah saya di video-video. Jadi saya agak hati-hati sekarang. Kalau ada yang panggil mau ngopi apa, stop. Iya, nanti karang-karang cerita begitu. Mesti hati-hati. Lebih baik diam di hotel, stay, banyak membaca Quran, mengaji, atau baca-baca hadis. Itu lebih penting daripada ngumpul-ngumpul. Karena manusia munafik tersebar di mana-mana. Penjilat, penguasa, takut mati, takut susah. Ini dia. Saya lebih mati lapar, mati miskin malarat daripada menjilat kepada penjilat. Lebih baik mati miskin saya. Saya bilang bini anak, kita jalankan saja dakwah ini dengan ikhlas. Ibu bapak, saya kemana-mana tanya saja semua masjid-masjid berapa puluh juta mereka bayar saya. Enggak ada pakai manajemen kami. Orang kasih untuk bayar anak sekolah saya kuliah, anak di pesantren saya, alhamdulillah. Dan anak-anak saya tidak memalukan. Setiap kali terima raport, bahkan yang wisuda kemarin pun cum laude. Yang di pesantren juara 1 dai cilik.
Jadi kami ku anfusakum wa alikum naro. Dakwah dan anak-anak berhasil. Lindungi anak kita, lindungi keluarga kita dari api neraka. Jadi kami masuk Islam, berdakwah, kami terus pantau keluarga kita, jaga hati kita, jaga kehidupan kita. Awas, sikap pengecut bukanlah milik orang Islam, apalagi sebagai pendakwah. Maksud saya, ini ustadz-ustadz yang ada ini yang sudah nasional, berdirilah, satu komando kita. Jangan cuma nunggu Habibana, jangan serahkan semua kepada Habib Rizik, kasihan beliau. Nah, kita yang sudah dewasa, berdiri, tegak kita berdiri, bicara, nggak perlu demo, nggak perlu kita demo, tapi kita satu komando dalam dakwah. Bagaimana mungkin ulama mau menegakkan? Semua ulama sekarang dipecah belah, dihancurkan satu persatu. Nah, ini rezim cuma diam-diam, termasuk Panji Gumilang. Kita doakan supaya iblis tua yang di apa ini namanya, Indramayu, dosennya, rektornya Taipudin itu sama-sama dari pesantren Az-Zaitun. Mereka itu orang-orang yang sudah banyak terlibat, bahkan berzina pun sudah bisa dilakukan di dalam pesantren. Rusak anak cucu kita. Ibu bapak kalau yang punya anak di pesantren Az-Zaitun, tarik kembali. Banyak pesantren yang amanah di Indonesia ini.